sahabat info budidaya, kali ini kita akan membahas tentang cara budidaya ikan gabus di kolam beton atau semen. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini, share, like, and comment ya. Peluang usaha budidaya atau ternak ikan gabus ternyata sangat menjanjikan karena harga yang tergolong mahal. Ikan gabus merupakan jenis ikan yang terkenal dan populer di kalangan masyarakat saat ini. Bagaimana tidak, selain rasanya yang lezat, ikan ini juga dikenal dengan ukurannya yang besar. Ikan gabus memiliki manfaat kesehatan tertentu, seperti kadar albumin yang tinggi ketimbang beberapa ikan lainnya. Percaya atau tidak, ikan gabus mengandung asam amino esensial dan non-esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Tidak hanya itu saja, ikan ini juga dapat membantu dalam proses penyembuhan luka bakar, infeksi paru-paru, hepatitis, hingga memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh yang sangat baik dikonsumsi oleh ibu hamil, bayi, dan anak-anak. Alasan inilah mengapa banyak yang mencari cara budidaya untuk membudidayakan ikan ini, karena keberadaannya di alam liar sendiri sudah sangat jarang ditemukan. Berikut akan kami ulas cara budidaya ikan gabus di kolam beton. 1. Membuat kolam. Kolam beton merupakan kolam yang harus dirawat secara rutin dengan perawatan yang lumayan sulit. Namun, kolam jenis ini memiliki keunggulan yang sangat banyak. Mulai dari ikan tidak akan berbau lumpur, kolam mudah dibersihkan, masa panen akan lebih mudah, air tidak tercemar lumpur, dan lebih awet daripada jenis kolam lainnya. Untuk membuat kolam, pastikan ukurannya tidak terlalu sempit, minimal 2 x 5 meter dengan ketinggian air kira-kira 150 cm. Dalam kolam bisa ditebar eceng gondok sebagai pelindung ikan. Pemijahan ikan gabus. Proses pemijahan merupakan pelepasan sel sperma pada telur ikan yang digunakan dalam proses pembuahan hingga akan lahir bibit-bibit ikan gabus baru. Pada proses ini, Anda perlu menyiapkan sekitar 20-35 induk ikan gabus jantan dan betina yang diletakkan pada satu kolam yang sama. Ukuran minimal kolam biasanya sekitar 8 x 5 x 3 meter, dengan tinggi air sekitar 60 cm agar tidak terlalu sempit. Penetasan telur. Setelah proses pemijahan dan telur yang dihasilkan oleh ikan gabus sudah ada, maka Anda dapat mengangkatnya dengan menggunakan scoop net halus. Kemudian, pindahkan ke dalam akuarium bening untuk ditetaskan secara alami. Telur-telur ikan gabus tersebut akan menetas dalam waktu 24 jam setelah dipindahkan ke dalam akuarium bening. Saat telur-telur telah menetas, Anda harus memastikan akuarium dalam keadaan bersih setiap harinya. Hal tersebut bertujuan agar benih-benih ikan dapat hidup dengan baik. Selain itu, Anda juga harus memastikan bahwa suhu air tetap pada tingkatan yang stabil, alias tidak terlalu dingin atau terlalu panas. Benih-benih ikan gabus yang masih dalam bentuk larva ikan harus benar-benar dijaga agar bisa tumbuh dan berkembang. Beri makan larva ikan gabus setelah 2 hari menetas, sebanyak 3 kali sehari. Jenis pakan yang bisa diberikan adalah Naupili artemia. Setelah lebih dari 5 hari, baru bisa menambahkan jenis pakan ikan seperti Dapnia sebanyak 3 kali sehari. 4. Tebar benih. Setelah usia larva sudah memasuki usia 2 minggu, barulah Anda bisa menebarkan benih-benih tersebut ke dalam kolam yang lebih besar.
Benih ikan gabus dapat berasal dari hasil tangkapan dari alam, disebut benih alam, atau benih yang berasal dari hasil pembenihan atau budidaya tadi. Ukuran benih yang siap untuk dibesarkan dalam kolam adalah 4-8 cm. Benih yang berasal dari alam perlu dibiasakan memakan pakan buatan atau pelet terlebih dahulu. Benih yang berasal dari budidaya lebih mudah menerima pakan pelet. Padat lebar benih ukuran 4-8 cm dalam kolam sebanyak 40-60 ekor per meter persegi. 5. Pemberian pakan. Setelah benih ditebar dalam kolam, setiap hari harus diberi makan 3 kali sehari. Pakan ikan gabus berupa pelet buatan dengan kandungan protein minimal 25%. Pemberian pakan sebanyak 3-5% dari berat biomasa per hari. Selain pelet, pemberian pakan tambahan berupa usus ayam atau ikan rucah juga bisa dilakukan. Setiap bulan dilakukan sampling berat badan ikan untuk menghitung jumlah pakan yang akan diberikan selanjutnya. Selain dengan pakan belian, Anda juga bisa memberikan pakan buatan sendiri. Dapat dibuat dari bahan-bahan seperti daging ampasan, anakan rayap, dan juga sisa ikan teri atau membuat makanan super dari bahan bekatul atau ampas tahu. Perlu Anda ketahui bahwa ikan gabus merupakan jenis ikan kanibal yang akan memakan kawanannya sendiri saat lapar. Oleh karena itu, Anda harus memastikan jumlah asupan makanan untuk ikan gabus cukup, alias tidak kurang sehingga mereka tidak akan memakan kawannya sendiri. 6. Penggantian air. Volume air kolam ikan gabus perlu diperhatikan mengingat adanya proses penguapan, maka jumlah air perlu ditambah. Selain itu, seiring dengan bertambahnya ukuran ikan yang dipelihara, air dalam kolam juga perlu ditambah. Air kolam yang sudah terlalu kotor atau keruh dapat diganti sebesar 10-20%. 7. Pemanenan. Ikan gabus dapat dipanen setelah mencapai berat tubuh 250-500 gram per ekor. Ikan dengan ukuran tersebut setelah ikan dipelihara selama 6-10 bulan. Panen dilakukan dengan cara mengeringkan air kolam. Nah, itu dia info tentang pembudidayaan ikan gabus di kolam beton. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe, share, like, and comment ya. Terima kasih.